Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, teman-teman, hari ini tanggal 29 Januari 2024 ya. IHSG-nya rebound ya. Kemudian ada sektor-sektor yang sudah mulai merilis laporan keuangannya untuk saham-sahamnya, dan saham-sahamnya dan emitennya adalah laporan keuangannya bagus. Sehingga sektor-sektor ini yang mana kemarin mengalami retracement ya, terbatas retracement-nya, ini sudah mulai rebound lagi, teman-teman. Baik, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya Misri, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Kita masuk ke bahasan ISG dulu, teman-teman. Seperti ini adalah kondisi kemarin ya, di mana kemarin ISG breakdown supportnya di 7150, yang warna biru ini 7150, dan bahkan sempat sentuh di jebol support di 38 retracement 7110. Penting banget teman-teman 7110, karena kalau jebol dari titik itu ya, jebol dari 7110 di sini 38 retracement, maka ISG itu berpeluang sampai ke 61,8 retracement, dan ini adalah EMA 200 ya. EMA 200. Kalau misalkan saham-saham movernya geraknya terlalu berlebihan dan tidak dibalance oleh saham lain, bisa saja break dari 7110-an ini, karena ini udah deket sekali. Hari ini pun juga udah nyenggol di titik itu. Nah, hari ini ISG-nya teman-teman bisa naik ya. Naiknya ya boleh dibilang sama lah rentang geraknya ya. Supportnya memang bisa di atas 7110. Resistannya pas teman-teman, 7180 merupakan resistan yang kemarin. Jadi masih belum aman hitungannya sebenarnya. Walaupun hari ini ISG-nya rebound ya. Resistan besok ada di 7178 ya. Kemudian 7224. Nah, hari ini ISG-nya naik 20 poin ya. Tapi ini kondisinya belum aman teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat volatilitas ISG, mover-movernya juga sudah mulai beragam ya. Kalau kemarin-kemarin saya sampaikan movernya yang kemarin-kemarin kan yang bergerak brand, kemudian AMMN ya. Kemudian ada BRPT dan TPIA. Maka hari ini cukup beragam karena ada Big Four Banking. Kalau Big Four Banking memang the real mover dari indeks ya. BCA, BRI, BMRI, ya, BBNI ini memang mover utama di indeks. Kalau kemarin saham-saham energi terbarukan, Pak Prayogo itu kan memang pergerakannya bareng-bareng kemarin, dan ketika kemarin bergerak, saham Big Four Banking itu pada nggak bergerak ya. Jadi memang ISG-nya tetap bisa kenceng tanpa Big Four Banking. Namun ketika saham-saham Pak Prayogo ini pada terkoreksi, Big Four Banking-nya kembali bergerak. Ini juga sudah sering banget saya sampaikan ke teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin saat ini ISG-nya agak susah dipredik ya, karena ada satu mover lagi SMMA ya di sini, di mana ini juga volatilitasnya juga tinggi. Kita bisa klik di sini, langsung kita lihat dulu untuk SMMA ya. Nah, ini juga pergerakannya volatil teman-teman, dan volatilitas ini juga mempengaruhi sekali berpengaruh sekali ke indeks ya, seperti itu. Jadi ya sekarang memang ini sering saya pantau, tapi untuk ini memang saya exclude ya. Tapi nyatanya memang dia bisa menggerakkan ISG juga. Oke, kita lihat dulu untuk kondisi regional teman-teman. Kita refresh dulu kondisi regional. Ini mix ya, antara yang kemarin untuk bursa Asia, bursa Amerika mix, Eropa juga mix ya, dan Asianya juga mix. Oke, kita lihat secara detailnya dulu di sini ya. Kita lihat chartnya, karena lama kita nggak lihat chartnya dari indeks luar. Oke, ini cepat loadingnya ya hari ini. Nah, ini kondisi indeks luar ya, lama nggak kita update. Dow Jones itu masih di area-area resistan ya. Tanggal 29 Januari, 26 Januari kemarin. Di area resistan Dow Jones-nya, sehingga harus saya update lagi nih. Nasdaq-nya juga sama, ya, sedang pada tinggi-tingginya di resistan. S&P 500 juga sama, sedang pada tinggi-tingginya. Kemudian kita lihat dulu untuk DXY, dolar indeks. Nah, ini teman-teman, DXY ini agak tinggi ya. Break resistan, agak break trend channel, dan ini naik ya.
Oke, saya akan coba carikan Fibonacci-nya ya. Untuk ini saya akan cari Fibonacci-nya, kebalik tarikannya kalau di sini. Tarikannya sedikit berbeda ya. Oke, dari sini ya. Nah, ini untuk kenaikan dari DXY, teman-teman. Ini sudah hampir sampai di 50 retracement. Ini perlu diwaspadai ya DXY. Sudah sampai di 50. DXY itu mengukur kekuatan dolar terhadap 6 mata uang dalam basket ya, Euro, Japanese, Canadian, British, Swedish, Krona, Swiss franc, seperti itu ya, seperti ini. Ini ada sedikit peningkatan walaupun ketemu di 50 retracement bisa saja kembali gitu. DXY kemudian US 10 years bond secara umum juga biasanya ngikutin gerak yang sama. VIX ya, VIX dalam pergerakan yang ya masih di area-area bawah seperti itu. Biasanya kalau VIX atau bear and bull and bear index atau fear and greed index ini naik, bursanya turun ya. Kalau ini turun, bursanya naik, kira-kira begitu. Tapi indeks Amerika secara umum kan sedang pada naik ya. Kemudian kita lihat dulu untuk komoditasnya. Secara umum teman-teman, secara umum terjadi kenaikan di sini terjadi kenaikan indeks komoditas ya. Ini kalau kita bikin trend channelnya dari indeks komoditi itu seperti ini, telah terjadi break sejak 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekitar 6 hari bursa yang lalu. Ini menandakan ada komoditas yang biasanya juga breakout harganya. Kita akan cek. Nah, untuk crude oil teman-teman bisa ngelihat ini harganya di 78 sekian ya, naik ya. Brent juga sama. Terus timah juga sama. Nikel juga sama ya. Terus kemudian yang masih tinggi juga adalah emas. Ya, emas juga sama. CPO juga sama. Jadi intinya terjadi dari grafik ini intinya terjadi kenaikan harga komoditas secara umum ya, crude oil ya, Brent, emas, maksud saya ini oil, Brent dan crude oil, kemudian timah ya, nikel, CPO juga naik dan emas juga masih tinggi. Nah teman-teman bisa lihat ya bahwa sore tadi harga-harga terkait energi, saham-saham minyak ya pada naik ya, terus kemudian juga permetalan, emas juga masih pada naik. Itu mungkin bisa menjadi clue untuk teman-teman. Nah yang harus kita perhatikan bahwa saat ini kondisi marketnya memang seperti masih wait and see gitu ya teman-teman. Jadi terasa sekali, malas sekali untuk positioning sebenarnya sekarang. Dan di saat ini pun juga di awal-awal ini maksudnya, awal-awal minggu ini juga sepertinya juga masih kita harus lihat-lihat dulu ya terusan Panama. Ini masih baru ya teman-teman. Ya intinya masih pada wait and see juga sekaligus di awal di minggu-minggu ini, minggu-minggu besok ini juga akan rilis data penting ya. Keputusan tingkat bunga The Fed itu tanggal 1 Februari ya, kemudian tingkat inflasi tanggal 13 ya. Di Indonesia sendiri nanti tanggal 1 Februari itu adalah tingkat inflasi ya. Jadi di minggu ini memang akan rilis data penting. Nah, tingkat inflasi di Indonesia teman-teman sebelumnya 2,61, kesepakatan 255, perkiraan 2,7. Jadi kalau perkiraan lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian tingkat inflasi year on year 1,8 ya, ini bisa dianggap sama, dan untuk tingkat inflasi bulanan dianggap turun. Nah ya ini belum tahu nanti tingkat inflasinya seperti apa, karena kalau tingkat inflasi ini kan tergantung dari harga-harga juga, tergantung dari kondisi pendukungnya yang membuat inflasi ini masih tinggi begitu ya. Seperti biasanya kalau terjadi kenaikan komoditas nanti di negara-negara lain pun juga sama, inflasinya akan tinggi seperti itu. Jadi masih melihat juga di komoditas dunianya apakah dengan adanya geopolitik ini akan naik juga, karena kalau naik juga bisa meningkatkan inflasi lagi yang berikutnya menghambat penurunan suku bunga seperti itu. Padahal kalau suku bunga kaitannya adalah perbankan ya, financing, kemudian otomotif, kira-kira begitu sektor-sektornya ya. Hari ini kan kita lihat bahwa untuk perbankan
juga lagi bagus-bagusnya pergerakannya ya. Ini yang sebenarnya saya bahas di grup ini, di judul ini ya. Itu. Jadi tetap kita harus memantau minggu ke depan ini terkait inflasi, rilisnya bagaimana, dan juga selalu kita mengecek harga komoditas ya. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu untuk ini. Langsung kita ke bahasan terkait saham ya. Langsung kita ke bahasan terkait saham dulu, oke. Baik, yang pertama adalah saham BRIS. Teman-teman masih ingat ya di video kemarin saya sampaikan bahwa untuk BRIS teman-teman harap perhatikan ya, harap perhatikan karena walaupun terkoreksi asingnya ini masih masuk terus ya, BRIS. Kita lihat ini adalah kondisi BRIS ya. Walaupun kemarin terkoreksi, ini asingnya masuk terus dan hari ini tebel juga ya. Naik ya, asingnya masuk ya. Kemudian ketika naik juga ada volume yang cukup besar ya. BRIS seperti ini. Ini catatan kemarin masih on track banget karena koreksinya tidak lewat dari 38 retracement ya. Koreksinya hanya sampai di kemarin hanya sampai di 1960-an ya, 60-an. 1970-an ya. Ini titik pentingnya di 1910 ya, untuk 1910 untuk BRIS ini masih oke. Dan sekarang kita lihat dulu untuk kondisi intraday-nya dari BRIS. Oke, seperti ini. Kondisi intraday-nya dari saham BRIS ya, teman-teman. Oke, seperti ini masih dibeli terus dan komposisi buyer-nya kuat ya, 67% hajar kanan ya. Yang ngebeli asingnya ada BQ, RXBK ya, ini nggak kaleng-kaleng ya teman-teman. Jadi memang ini inline, ini kemarin-kemarin sudah sering banget saya sampaikan untuk pantau saham BRIS ya. Pantau saham BRIS karena memang kondisi-kondisinya di saham BRIS ini adalah mendukung sekali untuk naik. Baik, kemudian BBNI teman-teman, ini juga bagus banget teknikalnya ya, karena koreksinya on track ya. Pergerakan naiknya on track, ini biru ini adalah trend line ya. Trend line, saham yang naik itu trend line-nya ada di bawah ya, sehingga menjadi support, tidak terjadi break. Ketika dia naik dan retracement tidak terjadi break melewati tren itu, bahkan bisa dipredik cukup enak dengan menggunakan Fibonacci, di mana memang sempat sentuh di 5360, namun balik lagi closingnya pun tidak di 5350 dan juga tidak turun di bawah tren yang saya bikin ini. Bahkan dia rebound dengan percaya diri hari ini teman-teman. Ini membuktikan bahwa analisis simple dengan menggunakan Fibonacci dan juga tren ini cukup membantu dan sangat simpel, tidak perlu menggunakan indikator yang ribet-ribet ya. Cukup trend line, Fibonacci dan juga volume ya. Prinsipnya adalah ketika terjadi kenaikan harus ada dorongan volume, karena volume adalah merupakan bahan bakarnya dari kenaikan. Nah, hari ini untuk BBNI masih atau sudah mulai net buy lagi untuk asingnya teman-teman ya. Dan untuk volumenya ketika terjadi kenaikan di BBNI hari ini adalah volumenya juga naik ya. Itu adalah konfirmasi yang sebenarnya itu seperti itu. Kita lihat juga dominasi buyernya ini ada AKBK yang net buy ya. Seharian ini juga hajar kanan terus dan juga 58% itu adalah hajar kanan ya, buy at over. Jadi ini confirm, ini saham pergerakannya oke banget, semuanya confirm. Baik, kemudian BMRI teman-teman ya, kita cek BMRI. Nah, oke, sekarang BMRI juga sama, kondisinya juga seperti yang saya sampaikan kemarin ya. Sampai di 38 retracement itu menjadi penjaganya dia, tidak turun di bawah itu. Memang sempat turun ya kemarin. Tapi sepertinya sudah rilis data ekonominya, data laporan keuangannya bagus, sehingga memang pada percaya diri bahwa ini saham bagus, sektor ini. Sehingga Jumat rebound, hari ini lanjut rebound, closingnya adalah di high. Closingnya di high bisa di 6445, ini bagus banget untuk BMRI. Kita cek dulu untuk kondisi asingnya ya. Asingnya masuk juga hari ini dan juga untuk volume ketika terjadi kenaikan ini volumenya adalah up atau volumenya adalah naik. Asingnya masuk tadi, kita cek dulu untuk BMRI sekarang. Kondisinya BMRI seperti ini teman-teman. BKYUZP yang beli ya. Kemudian nah ini sayangnya
sedikit ada jualan ya di 56%. Jadi tidak terlalu dominan, tidak begitu sempurna seperti yang BBNI tadi teman-teman. Tapi overall juga cukup oke. Oke, kemudian kita cek teman-teman ya, untuk berikutnya adalah BBRI. Ini adalah BBRI. Nah, BBRI kemarin ini yang luar biasa ya, karena kalau kita lihat dari sebelumnya dia terjadi gap ya. Terjadi satu gap area di sini, gap down area di sini, ternyata langsung ditutup. Gapnya ini juga sekaligus ngebreak 38 retracement, sehingga targetnya itu sebenarnya ke 61,8. Tetapi kalau kita lihat di sini ini ada banyak demand area ya. Demand area itu yang diharapkan bisa menjadi support. Kalau kita tarik pun di sini juga area-area ini pun juga semuanya ini demand area yang cukup ini. Apalagi ini saham ini ya, bank utama ya, leader bank. Jadi orang nggak pikir panjang lagi karena memang kinerjanya bagus. Dan juga sektor perbankan kan kita lihat juga ini ya, inflasi yang sudah mulai terkendali. Harapannya adalah suku bunga tidak dinaikkan kembali seperti itu. Kalau suku bunga tidak dinaikkan kembali, suku kredit tidak dinaikkan kembali, maksud saya pinjaman suku bunga simpanan tidak dinaikkan lagi, kemungkinan kan bank profitnya bisa meningkat sebenarnya, sehingga masih berpeluang atau orang lebih melirik lagi atau bisa tertarik untuk mengkoleksi saham-saham ini. Dan karena memang saham-saham perbankan ini hitungannya dia sudah mulai cukup terkoreksi yang terasa gitu loh dibanding sebelum-sebelumnya kemarin ya teman-teman. Oke, kita cek dulu untuk intraday-nya dari BBRI ini naik dengan volume juga, dan hari ini juga asingnya mulai masuk. Padahal sebelumnya asingnya pada net sell ya. Ini sudah mulai masuk lagi. Sekarang kita lihat intraday-nya dari BBRI teman-teman. Oke, ini adalah intraday-nya dari BBRI, dominan ya teman-teman. Ketika asingnya masuk tadi ada AKBK yang net buy. Kemudian juga porsinya adalah 56% hajar kanan, dan overall sepanjang hari juga pada hajar kanan, yang artinya kita bisa lihat hijaunya ini di atas, yang artinya pada hajar kanan ya. Baik, kemudian teman-teman kita cek dulu untuk BBCA ya, perbankan utama hari ini juga asingnya udah mulai masuk. Volume cukup besar ya, ketika harganya masuk volume cukup besar dan asingnya juga net buy ya. Tinggal kita lihat sahamnya untuk BBCA juga rebound ya. Reboundnya BBCA ini juga dari 38 retracement. Kemarin BBCA ini terjaga di 9360-an ya. 9355 ini merupakan 38,2 retracement ya. 38,2 retracement ini support penting dan dia tidak jebol. Kondisi seperti ini artinya kalau dia bisa terjaga di atas 38,2 retracement, ini tren kenaikannya ini peluang besar untuk lanjut ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ngelihat ya langsung aja dilihat resistan nanti 9777 ya. Saham ini kan barusan sentuh all time high. Saham all time high itu resistannya adalah langit ya. The sky is the limit. Musuhnya adalah hanya orang-orang yang mau take profit ya, hanya orang-orang yang mau take profit. Oke, kita lihat intraday-nya dari BBCA teman-teman. BBCA intraday-nya asingnya masuk ya, RX yang masuk. Kemudian ada, wah ini dominan nih. Hijaunya di atas ini dominan banget ya. Terus kemudian juga 67% buy at over atau hajar kanan, nggak pakai ngantri belinya. Baik, kita cek dulu juga beberapa perbankan ya. BBTN ini juga dia rebound juga. Ya biasanya juga diikuti saham-saham bank yang lain ya teman-teman. Dia rebound juga. Perhatikan yang Fibo kanan ya, perhatikan yang Fibo kanan. Dimana koreksinya dia memang kemarin sudah sampai di 1270. Rebound dari 61,8 retracement ya. Targetnya minimal di 1300 dan udah kecapai teman-teman hari ini ya. Jadi ini juga overall oke banget untuk BBTN ya, karena targetnya bisa kelewat, jadi kemungkinan besar akan lanjut. Namun sayangnya untuk asingnya memang masih 2 hari ini masih net sell ya. Volume sebenarnya ketika naik ini memang belum begitu kuat ya, belum begitu banyak untuk BBTN ini. Kita cek intraday-nya di BBTN, oke. BBTN seperti ini kondisinya, asingnya tadi masih net sell, yang jualan ini AK, JU, KK ya. Kalau di sini
kalau di tempat tadi memang asingnya adalah jualan ya. Tapi kalau di sini sebenarnya dia dikoleksi tapi oleh lokal ya. Kita bisa ngelihat ada 73 yang hajar kanan nih, kelihatan dominan banget yang hajar kanan tapi lokal nih. Ya, karena kalau kita lihat di sini tadi di BPTN ini adalah asingnya masih jualan. Oke, baik, kita cek berikutnya. Ini saham bank ini, bank juga BDMN, Bank Danamon ya, BDMN ya. Kita cek Bank Danamon. Ini juga sama, secara umum memang perbankan pada naik hari ini. Ini kembali naik lagi di atas trend channel ya. Jadi dari 2780 resistan nanti di 2888. Oke, kita cek dulu untuk Bank Danamon. Asingnya masih kecil, volumenya masih biasa aja teman-teman. Baik, kita cek juga sektor keuangan adalah BFIN. Kita cek juga sektor keuangan BFIN, ini masih on track. Nah, ini masih gambaran yang kemarin. Trend channel terbentuk, targetnya memang masih di 1381 untuk BFIN. Kita cek dulu. BFIN ini naik, volumenya biasa aja. Asingnya mulai masuk hari ini teman-teman ya. Oke teman-teman, saya lanjutkan berikutnya untuk sektor terkait ini ya, mineral-mineral. Ini juga hari ini harganya oke ya. Kita langsung cek dulu MDKA. Nah, MDKA masih on track ya teman-teman, on track. Bisa bertahan di atas 2590, resistan candle di 2810, 285, 2805, kemudian ada resistan di 2920 teman-teman, masih on track. Kemudian 2920, kemudian kisarannya adalah di sekitar 3100-an ya, kelanjutannya dari situ itu sudah di atas 3000, itu sudah di atas EMA 200 ya. Ini cukup banyak resistan. 2920, kemudian 3000-an sampai 3100, dan kemudian puncaknya ada di 3184 ya. Itu adalah 50 retracement untuk MDKA ya. Oke, kita lihat dulu untuk MDKA, sayangnya asingnya masih banyak keluar ya, dan kondisinya masih begini. Dan kita lihat juga untuk intraday-nya dari MDKA. Oke, seperti ini masih belum dominan ya, buyer sellernya masih sama-sama kuat sebenarnya. Oke, baik, berikutnya adalah ADMR. ADMR ya teman-teman, ini kondisinya masih cukup oke juga, cuma volatilitasnya ini saham cukup tinggi dan jadi agak susah diprediksi ya. Kenapa? Karena sehari naik sehari turun, sehari naik sehari turun, bisa seperti itu. Ya, pergerakannya memang masih seperti itu. Ini barang dia naik kemarin, koreksi tertahan di 1280, hari ini bisa bertahan naik lagi di atas 1323 dan pas di 1383. Untuk ADMR masih biasa saja, memang dominan asingnya masih cukup oke teman-teman ADMR ya. Kita lihat intraday-nya dari ADMR sekarang. Ini dominan juga ini teman-teman. Ya. Dominan ini bayarnya ini. Bayar hajar kanan di 66% dan sepanjang hari seperti ini chartnya hajar kanan yang hijau ya. Baik, kemudian kita cek nih saham, coba transaksinya besar nggak ya? PSAB kita cek karena jarang saya cek teman-teman. Ya ini cukup besar sih. Ini volume asing biasa saja. Oke, kita tengok dulu karena masuk scanner saya tadi. PSAB. Oke, mungkin kita skip aja teman-teman ya karena banyak jarum. Saya skip aja deh. Baik, kemudian kita coba cek. Ini juga saya skip. Oke, lanjut sekilas update saham Pak Prayogo ya untuk TPIA. Di mana masih cukup oke, tapi saya belum masuk ya, saya belum berani masuk, masih cukup tinggi karena pembelian terakhir kemarin nggak lebih tinggi dari sekarang ya, jauh lebih rendah ya. Jadi saya sementara lihat dulu
Saya update sekilas saja dulu ya teman-teman, bareng aja. Kemudian untuk cuan masih lower ya, jadi harus hati-hati. Saya nggak ada barangnya juga, lower and lower, jadi hati-hati ya. Lower and lower, kemudian cuan berarti PTRO juga saya bahas. Nah PTRO juga biasanya akan mengikuti pergerakan dari cuan ya. Ini kepentok 50 retracement ya, ini sudah saya bahas kemarin. Memang kalau kepentok 50 retracement hati-hati ya. Ini kepentok dan bahayanya nanti kalau misalkan dia di bawah 4250, karena itu adalah lower and lower, artinya bisa lebih dalam lagi turunnya ya. Kemudian juga untuk BRPT ini juga masih kembali di supportnya dia ya. Oke, kita intip dulu untuk asingnya dari saham-saham tadi. Volume dan asingnya ya, volume biasa saja TPIA, tapi asingnya udah mulai masuk untuk TPIA. BRPT asingnya masih jualan terus ya. Kemudian PTRO asingnya juga masih jualan. Cuan sekarang asingnya juga masih jualan. Kayak kita lihat di sini pergerakan harga di sini. Yang pertama adalah TPIA ya. Ini loading dulu. Seperti ini kondisi saham TPIA. Masih jualan ya, masih jualan. Kemudian BRPT ya. BRPT masih jualan juga, merahnya di atas ya. Setelah BRPT ada cuan. Cuan juga sama masih jualan ya. Kemudian PTRO. Oke, sama juga semuanya masih mode jualan untuk saham-saham yang saya sebut tadi ya, yaitu BRPT, TPIA, brand belum ya, brand saya bahas nih. Brand juga sama ya, masih jualan juga. Nah, brandnya tadi untuk chartnya belum saya bahas. Berarti saya bahas sendiri untuk brand di sini. Oke. Ada brand juga saya tambah ya. Oke. Sama, brand juga masih terkoreksi ya, teman-teman. Kalau koreksi yang pelan-pelan begini malah tidak tertarik saya. Baik, kemudian Medco teman-teman ya. Saya masih pegang ya. Yang mana mungkin kalau besok naik tapi nggak ada tanda-tanda meyakinkan, saya buang dulu. Saya masih pegang. Ini barang cukup banyak. Jadi ya memang sebenarnya ini retracement aja ya teman-teman. Kalau kita lihat nih di pergerakan Medco ini kan, lihat yang chart kanan ini atau ini saya geser, dia kan sebenarnya mengalami satu retrace dari tren kenaikannya dia, dan dia terjaga di 38 retracement ya, karena kalau dia break dari 1163 targetnya itu ke 1092, nggak break, sementara nggak break dan dia kan seperti ini. Nah gitu, itu apanya istilahnya, kalau dia terjaga di 38 itu peluangnya seperti ini pergerakannya. Itu adalah untuk Medco. Tapi kalau misalkan besok ada tanda-tanda nggak kuat, saya akan kurangi posisi ya untuk Medco ya. Medco aslinya masih masuk terus, dan juga harga minyaknya juga oke ya hari ini. Harga minyaknya juga bergerak naik. Sekarang tinggal kita cek dulu kondisinya. Ini Medco ini memang di jelang sesi 2 mau tutup itu digas teman-teman. Digas ya. Asingnya tadi kan masih dominan ya. Ini AK, BK, DR ya. Walaupun RXJU, KKAK-nya jualan ya. Tapi dominasinya asingnya itu masih banyak yang pegang untuk Medco, karena di sini closingnya adalah 13 sekian gitu ya. Ini berarti hijau biru berarti masih asingnya masih pegang ya. Baik, sekilas nih teman-teman beberapa saham ya, mungkin updatean untuk teman-teman. Beberapa saham sekilas-sekilas saja ya. Adalah Excel ya. Excel mengalami retracement ya, wajar. Ini juga sudah ngegas terus, ini saham juga udah ngegas terus. Nah, retracementnya udah saya bikinkan yang di atas ini, jadi ini saya geser dulu karena sudah kita pakai ketika naik kemarin, sehingga untuk kondisi sekarang kita gunain yang warnanya merah ini. Nah teman-teman perhatikan support dari Excel ada di 2310 dan pentingnya adalah di 2226 di sini. Karena kalau break dari 38 retracement di sini, peluangnya dia bisa ke sini ke 2100 lagi teman-teman. Itu untuk Excel, teman-teman bisa perhatikan, wajar dia mengalami retracement koreksi karena nggak mungkin satu saham itu akan naik terus ya. Volume sebenarnya kecil aja ketika koreksi ini. Jadi mungkin teman-teman tetap bisa perhatikan Excel ya. Excelcom ini
Oke, tetap bisa perhatikan dan kita lihat bagaimana kondisi intraday-nya. Memang masih mode jualannya 57%. 57%. Kalau kita lihat tadi yang jualan di sini asingnya bagaimana? Asingnya untuk Excel memang asingnya jualan ya. Nah, asingnya siapa? Ya, asingnya ini. Asingnya yang di bawah ini, yang jualan adalah YU, BK, YP seperti itu ya. Baik, kemudian kita singgung dulu saham otomotif. Memang secara umum untuk Astra masih turun ya teman-teman. Ini berimbas juga ke autonya ya. Auto saya udah pegang tapi saya kurangi, udah bener-bener saya kurangi banget kemarin. Jadi ketika dia bisa naik ya, ketika dia bisa naik di sini, ini sudah saya buang. Jadi saya nggak pegang lagi karena spekulatif memang ya. Memegang barang yang turun seperti ini spekulatif teman-teman ya. Jadi kalau naik harus siap-siap buang ya. Astra, ASI, auto masih keluar turun. Cuman teman-teman ini ada saham otomotif yang bisa diperhatikan ya, DRMA. DRMA memang masih DRMA memang ada pergerakan yang menarik ya. Kalau saya lihat kayak seperti ini. Jadi dia sudah berada di area-area supportnya ya. Memang sempat overshoot kalau kita tarik dari sini. Resistan teman-teman di 1300 besok, berikutnya di 1382 ya. Cukup menarik untuk pergerakan dari DRMA ini dan hasilnya masuk hari ini. Kemarin ketika terjadi penurunan yang paling dalam itu terjadi volume yang sangat besar sekali. Ini bisa diartikan sebagai satu selling atau jualan puncak atau selling climax-nya ya, seperti itu. Itu untuk DRMA. Kita cek dulu DRMA sekarang. Kondisinya ya masih imbang antara buyer dan seller ya. Buyer seller masih imbang. Oke, saya lihatkan dulu tadi untuk DRMA. Untuk DRMA seperti ini tadi asingnya masuk ya. Nah, ini asingnya masuk. Itu asingnya siapa aja? Asingnya adalah ini. LG, BK dan AK. Kemudian bisa diperhatikan juga SMSM teman-teman. Di mana dia ada percobaan naik lagi ya. Percobaan naik lagi, resistan berikutnya ada di 2151. Untuk SMSM 2151. Oke. Oke, kemudian sekilas mungkin teman-teman bisa perhatikan, saya satuin aja, yaitu SMGR ya. Dimana SMGR ini 2 hari ini rebound ya. Kemudian ada CTRA. CTRA memang sudah naik dan ini adalah koreksi atau retracement dari kenaikannya dia. Saya akan coba gambarkan trennya. Tidak jebol, jadi ini kita tidak gunakan aja. Kita gunain tren yang ini saja. Ya oke, jadi kita tarik Fibonacci yang ini saja. Nah, ini supportnya terjaga di 1210 ya. Hari ini bisa naik di atas 1248 dan karena koreksi dia terjaga hanya di 38 retracement, maka peluang untuk lanjut naik adalah besar ya. Untuk CTRA kita cek dulu, asingnya dominan sebenarnya dan kondisi intraday-nya dari SMRA bagaimana? Oh, CTRA ya, CTRA. Oke, seperti ini ya, memang masih dalam mode jualan ya, 55% masih sell at bid ya teman-teman. Baik, kemudian ada satu saham yang untuk menjadi perhatian ya, karena lagi khusus pergerakannya, Raja. Dimana Raja ini break support teman-teman ya, break supportnya dia gagal lewatin resistannya. Jadi dia resistannya lower high ya, ini hati-hati karena juga break support ya. Target berikutnya 1210 untuk Raja. Raja memang asingnya 2 hari ini jualan, kelihatan sekali. Dan kemudian ada Arto, kita cek dulu Arto. Kita cek, nah Arto juga dalam koreksinya, tapi kalau kita lihat dalam tren ini, supportnya nanti untuk Arto tuh di 2959, ini cukup atraktif pergerakannya, jadi teman-teman mesti harus hati-hati juga cara pergerakan, di mana Arto sebelumnya asingnya masuk terus, tapi
2 hari ini keluar ya, paling besar yang hari ini. Tapi overall masih banyak masuk untuk asing di Arto ya. Ini seperti ini intraday-nya dari Arto memang masih jualan ya, 67%. Di sesi 2 ke atas di gas jualannya. Oke baik teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan bahwa ya hari ini kondisi dari IHSG-nya bisa rebound ya, tidak terkoreksi di bawah 7110. Itu penting ya, karena dalam tren ini Januari ini ya, January effect seperti itu, kenaikan saham-saham ya, itu akan mempengaruhi pergerakan dari IHSG. IHSG bisa tercetak di harga baru juga di Januari ini, dan pendorongnya adalah saham-saham yang mover market seperti ini. Namun saat ini kekuatan mover market memang utamanya dirajain oleh saham-saham Big Four Banking ya, kemudian kemarin saham-saham energi terbarukan Pak Prayogo, dan sekarang juga peta pergerakannya mulai ada SMMA yang mana saya belum pernah trading di saham ini. Sehingga kadang pergerakannya jadi agak bias ya. Oke. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.